Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek coaching ya. Jadi untuk Bu Nazila sebagai coach, kemudian Bu Rizka sebagai coach ya. Untuk coach yaitu ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan kembali, yaitu tentang kompetensi inti dari coach, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan untuk mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, appreciate, ask, dan summarize. Untuk jalannya coaching mungkin nanti akan bisa berjalan dengan lancar kalau kita bisa melaksanakan kompetensi inti yang telah saya sebutkan tadi. Untuk itu silakan dimulai untuk proses coachingnya. Silakan. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, eh, tidak baik, sedikit tidak baik. Wah, tidak baiknya kenapa ini ya? Mungkin bisa diceritakan apa sih yang ingin didapatkan dari komunikasi kita kali ini? Mungkin sharing sama berbagi apa ya, berbagi rasa tidak nyaman dan akhirnya nanti ujungnya dapat solusi gitu. Oh, rasa tidak nyaman. Apa ini yang buat Bu Rizka tidak nyaman? Nah, apa namanya kemarin ini evaluasi pelaksanaan PTS sama USP kan kemarin dijadikan satu agendanya. Terus ada dua jenis aplikasi yang dipakai. Yang pertama Google Form sama Sidix. Nah, kalau untuk guru yang muda-muda ini ya santai-santai aja. Tapi ada guru yang sepuh ini loh, yang apa untuk belajar aplikasinya itu beliau tidak mau untuk mengeluarkan apa namanya minta bantuan kita pun yang bisa memasukkan ke aplikasi beliaunya itu telat mengasih apa memberikan soal ujiannya. Oh, berarti ini kalau saya tarik garisnya sih dari pelaksanaan ujiannya kurang efektif ya Bu, karena ada keterlambatan dari guru yang tidak bisa mengikuti perkembangan IT yang ada. Betulkah Lah seperti ya, itu Bu? ya betul sekali, betul sekali. Oh. Kira-kira menurut kacamata Bu Rizka, penyebabnya guru yang tidak bisa mengikuti perkembangan IT itu apa ya Bu ya? Beliau merasa sudah tua, terus Mm-mm. kurang telaten dalam menggunakan alat sejenis laptop atau HP Mm-mm. gitu. Jadi ambil praktisnya aja gitu. Kalaupun ngetik soalnya pun itu kemarin bentuk soalnya itu masih ketikan Word dan itu Mm-mm. nggak beraturan banget gitu. Jadi ketika kalau yang di Google Form itu kan kalau kita ketikan Word-nya rapi, itu bisa langsung input soal langsung ke Google Form lah. Karena ini tidak rapi, jadinya kan harusnya masih kalimat soal itu jadi apa namanya option di Google Form-nya. Jadi kan kita ngedit soalnya lagi, ngedit ulang. Jadi kerjanya jadi dua kali. Padahal pelaksanaan ujiannya itu dia ngasihnya itu mepet banget. Nah kalau nanti dikasih waktu ujian sendiri, beliaunya juga masih keteteran juga. Oh, berarti kalau saya tarik garisnya kendalanya karena beliaunya tidak bisa mengikuti teknis dari proses pembuatan soal ya Bu. Mungkin seperti itu. Soalnya katanya bilangnya soalnya itu diketikkan anaknya, tidak ngetik Oh, sendiri. mm. Nah, kira-kira untuk menghadapi dari masalah ini, mungkin Bu Rizka punya cara atau strategi tersendiri mungkin yang mau Bu Eh, Rizka lakukan
Sehingga bisa mengikuti perkembangan IT sehingga tidak terjadi keterlambatan lagi pengumpulan soal, bahkan bisa sesuai dengan aplikasi ujian yang diinginkan. Hmm, rencananya sih masih mau pendekatan persuasif aja, pendekatan personal, karena kan takut menyinggung gitu loh. Kalau orangnya apa kita ngomong di belakang, kan kebetulan yang jadi panitia untuk pengumpulan soal kan saya sama dua rekan yang lain itu masih muda-muda semua. Jadi kalau mau dibuat kerja ngebut itu enak gitu lah. Orangnya kan kalau kita ngomong kas sedikit apa tegas itu nanti pasti tersinggung gitu loh. Jadi mungkin pendekatan persuasif dulu aja pelan-pelan. Pendekatan persuasif Mm, ya. mm, mm, mm. Kalau Bu Rizka mau melaksanakan pendekatan persuasif, siapa aja yang mau Bu Rizka libatkan dalam hal ini? Mungkin rekan lain juga tapi yang usianya eh, nggak apa ya yang tangguh mungkin ya sama-sama guru senior juga mungkin karena ada juga guru senior tapi beliau masih mau mencoba memasukkan soal sendiri ke aplikasi jadi tapi minta bimbingan kita ngerjakannya di sekolah soalnya sudah siap terus apa namanya kita tinggal bimbing beliau untuk masuk ke aplikasinya aja jadi sama guru BK mungkin ya yang emosinya cukup stabil untuk menghadapi beliau. Kira-kira Bu Rizka mulai kapan nih mau apa ya melaksanakan rencananya bersama orang-orang tadi itu? Harusnya ini setelah libur awal puasa karena kan nanti ada PAT untuk kelas 12. Beliaunya kan juga ngajar kelas 12 juga. Nanti biar Oh, pelaksanaan PAT-nya lebih lancar daripada PTS sama WSP kemarin. benar-benar benar. Ya, Bu Rizka setelah cerita seperti ini, setelah ngobrol, kira-kira apa yang yang didapatkan sama Bu Rizka? Eh, tenang mungkin ya karena unek-uneknya sudah keluar. Lebih tenang terus Gitu ya. lebih ya sudah ada ide Ah, buat apa namanya menghadapi berikutnya. hmm. Ya, udah semoga nanti ke depannya bisa terlaksana dengan baik ya Bu ujiannya. Ya, amin. Terima kasih banyak Ibu. Semangat. Semangat. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Baik, tadi saya sudah setelah mengamati untuk proses coachingnya dari alur-alur Tirta ya, untuk tujuan sudah menentukan, kemudian identifikasi permasalahannya juga sudah dilakukan, rencana tindakannya juga sudah, dan yang terakhir tanggung jawab untuk pelaksanaannya nanti bagaimana juga sudah ditentukan. Dan yang terpenting yaitu setelahnya ada solusi yang telah tergali gitu ya. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya mungkin langsung ke sesi berikutnya ya, Dia. Geser. SRM Ya, gimana? Saya jadi kowajannya. Oh, Pak Imam jadi coachnya. saya pengamatnya kah? Monggo. Berarti Ya, saya saya jadi pengamat. coachnya. Ini kasus yang siapa berarti ini? Kasus saya. Kasusnya Pak Imam. Oke, Ya. baik. Bentar. Sama ya, ini tentang ujian semua ya, Bu ya. Berarti. Ya, kebetulan kita mau menghadapi ujian memang Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Biar sama-sama tambah mendalam. Iya. Bentar, bentar. Oke, itu satu video gitu atau kita lanjut? Dilanjut masih cukup, Bu, kayaknya. Kayaknya dilanjut sama Pak Imam. 40 menit bisa, Bu. Misalnya nanti pas 40 empat menit puluh ya. kan cuma satu file gitu aja. Oke. Nanti diputus sendiri. Oke. Kalau kurang, misalnya nanti kita. Oke, oke. Bentar. Berarti nggak usah diputus sih nanti ya Pak ya. Langsung Iya, sambungan langsung aja. aja nih. Kalau cukup, kalau nggak cukup nanti kita buat lagi. Oh iya, iya. Oh,
waktu pengumpulan diputuskan. Oh, enggak ya, langsung satu. Langsung satu aja. Kan untuk 3 putaran kan. Kita jadi coach, Oh, jadi pengamat, jadi coach. oke, siap. Em, Bu Nazi. ya, bisa terdengar? Bisa? Kayaknya Pak Imam lost. Oh, enggak. Enggak. Bisa dimulai? Oke, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Nazila. Di sini saya sebagai pengamat pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rizka sebagai coach dan Bapak Imam sebagai coach. Nah, sebelum pelaksanaan coaching, di sini saya akan mengingatkan kembali bahwa dalam pelaksanaan coaching nanti akan menggunakan alur tirta, yaitu artinya adalah tujuan, dan adalah, oh, mohon maaf, ini adalah identifikasi, kemudian R-nya adalah rencana tindakan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, dalam pelaksanaan ini juga nanti akan melibatkan rasa yang seperti kita ketahui. Kami persilahkan kepada Ibu Rizka dan juga Bapak Imam untuk memulai pelaksanaan coaching. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik, Bu. Cuma ini banyak unek-unek setelah ujian itu lah. Perlu Oh, unek. dibagi-bagi kan. Oh, iya, iya, iya. Monggo, monggo. Oh, mau unek-unek apa yang mau dibagikan ke saya ini? Ya ini untuk review dari pelaksanaan ujian yang kemarin. Sebenarnya ujian itu kan sudah rutin ya, Bu ya. Cuma kok Iya. masih ada aja permasalahan gitu. Berarti kan Oh, kalau kita ibaratkan kan kayak jadi jatuh di lubang yang sama berkali-kali gitu ya. Harusnya kan tambah tahun tambah lancar gitu. enggak, enggak, enggak. Jatuh di lubang yang sama ini maksudnya apa ini, Pak? Bisa dijelaskan ini? Ya kadang permasalahannya yang kemarin sudah, sekarang muncul lagi kayak gitu. Kemarin sudah, Oh, harusnya kan masalahnya yang lain gitu lah. oh iya. Ini Kalau enggak, contoh permasalahan yang berulang-ulang ini bisa dijelaskan, Pak? ya kalau di pelaksanaan yang kemarin-kemarin kan kita sudah lama sebenarnya melaksanakan ujian pakai HP sama komputer gitu ya. Iya. Cuma dari tahun ke tahun itu kalau awal-awal dulu kan kita pakai komputer saja. Itu mungkin lebih lancar karena Mm-mm. trouble-nya jarang. Cuma biasanya kan mati lampu kayak gitu. Kalau Oh ya. seperti itu kan faktor luar. Tapi kalau yang pakai HP ini biasanya lebih banyak kendalanya. Yang pertama misalnya kayak ini, anak nggak bisa masuk gitu. Kan HP-nya di luar keumuman yang dipakai anak teman-temannya gitu. Itu biasanya suka nggak masuk. Kalau yang HP biasa-biasa gitu kadang lebih mudah. Kemudian Hmm. putus nyambung kayak gitu. Terus biasanya juga kalau yang kelas posisinya di ujung itu lebih lambat itu sinyalnya kayak gitu. Oh. Nah, terus menurut Pak Imam ini kendalanya anak-anak ini apa? Misalkan kalau katanya tadi HP-nya tidak seperti pada umumnya, justru malah kalau pakai HP biasa lebih lebih mudah untuk nyambung. Terus Iya. ini yang bermasalah untuk HP-nya kah atau ada masalah yang lain? Sebenarnya ada beberapa sih ya. Ya, salah satunya tadi tentang perangkat anak. Kalau misalnya kita pakai perangkat anak memang kan ya kondisinya macam-macam Bu ya, apa ya bervariasi gitu. Hmm. Kan kita nggak bisa menyeragamkan HP-nya yang harus
RAM-nya berapa gitu, harus merek apa gitu kan, yang Iya, iya, mereka iya. punya yang kita bawa. Kalau misalnya kita harus ini nanti jadi alasan anak untuk minta yang baru, kadang seperti itu. Iya. Kemudian kalau dari kita sendiri ya servernya itu kan sudah tua Bu, sudah Nah, 7 tahun lebih, itu kadang ya ada rewel-rewelnya juga. Kadang sudah lancar-lancar ternyata ngeheng kayak gitu kan, heeh, semuanya langsung berdampak gitu. Dan kadang iya, iya, kita iya. yang mengurusi itu jadi anu, ya memang tumpuannya kan kesalahan misalnya pengawas dan lain-lain ketika ditanya. Kalau yang mengerti enak kan bisa membantu menjelaskan. Kalau enggak kan, udah saya bingung gini ditanyai nggak bisa jawab gitu. Jadi ya gimana ya, semuanya nanti kan kembali ke kita. Padahal kalau kita itu ya inginnya alat-alatnya yang baru gitu, yang bagus gitu. Cuma Mm-mm. dari dulu minta kan ya masih belum, masih Iya, iya. digaji kata. Nah, Ya, ini kan eh, ada dua identifikasinya ya Pak untuk masalah HP-nya anak-anak yang kita tidak bisa menyeragamkan sama iya Bu. fasilitas sekolah yang servernya sudah terlalu lama. Nah, Iya. menurut Pak Imam, kira-kira yang bisa ditangani dulu yang mana? Kalau misalnya yang saya ya berpendapat itu yang lebih mudah itu ya mungkin ke perangkat kita dulu, yaitu servernya itu sama jaringan. Karena kadang itu kita inginnya membantu sekolah ya, pilih barang yang murah. Mm-mm, Tapi mm-mm, jangka panjangnya kita sendiri yang repot. Yang murah itu jadi nggak banyak pengeluaran, tapi kita sendiri nanti yang kena komplain dan lain-lain itu. Ya sebenarnya ya kita mintanya ya yang agak nggak terlalu mahal sih, cuma ya yang kompeten, maksudnya yang bisa lah untuk menghandle gitu. Cuma kadang ya itu ada dua sisi itu, murah sama ingin baik gitu ya ya. mm-mm, Cuma ternyata nggak sejalan juga kadang. Kemudian kalau server itu sebenarnya kan kita ada banyak, cuma server tua-tua Bu. Jadi kemarin tuh saya ingin buat jaringannya itu jadi satu gitu. Kalau misalnya satu server untuk anak 300 itu kan nggak kuat itu. Tapi nanti kita mm-mm, pakai beberapa server, tapi jaringannya satu. Nah, kendalanya itu kita nggak punya yang mau jembatani mikrotiknya nggak ada. Jadi kadang kita paksakan cuma 2 kelas itu satu server 200 berapa gitu ya. Itu yang lainnya nggak mm-mm, dapat IP, jadi munyer-munyer kayak antrinya nggak bisa masuk gitu. Jadi ya mungkin yang lebih murah itu ya kita beli mikrotiknya dulu gitu ya, yang murah gitu untuk menggabungkan. Nanti servernya beberapa ya kita nyalakan bareng itu bisa. Jadi jaringannya tetap satu gitu. Itu mungkin lebih ringan. mm-mm. Itu kalau Nah, dari rencananya ini Pak Imam mau melibatkan siapa saja untuk mewujudkan idenya. ya kalau berkaitan dengan sarana ya harus ke ini urusan sarplasnya itu dia nanti bisa menyampaikan ke kepala sekolah. Atau mungkin nanti guru-guru yang ini ya lebih dekat, yang lebih mudah didengarkan gitu. Kalau kita kadang minta gitu, cuma beliaunya masih belum ada kerentekan juga nggak dikasih gitu. Mungkin ada yang dari urusan sarplasnya atau kurikulumnya yang berkaitan itu, mungkin nanti kan Ya, kita minta kayak gitu. Biar nanti pelaksanaan ujian selanjutnya itu bisa lebih lancar. oke. Terus rencananya kapan Pak ini mau dilaksanakan? Ya secepatnya Bu, karena sebentar lagi kan kita juga musim ujian ya. Setelah ini kan habis hari Iya. raya, maksudnya cuma sebentar. Kalau misalnya mendadak gitu, kayak kita mikrotik belum pernah, terus nyoba waktu itu ya mungkin nanti trouble juga kan. Makanya kita harus ada waktu juga untuk nyoba. Misalnya misalnya dibelikan. Kalau misalnya enggak ya terpaksa nanti tetap dipisah-pisah gitu. Dan kembali lagi kita Oh, yang repot kayak gitu. Kalau pas banyak iya, iya, satu iya. orang ngurus 2 server, tempatnya beda gitu kan, nggak ribet juga karena terpisah. Mm-mm. Alhamdulillah. Gimana Bapak untuk sesi ini? Apakah sudah membuatnya dengan sedikit lebih lega dengan curhatannya tadi? Ya sudah Bu, apalagi nanti kalau misalnya bisa tersampaikan yang ingin disampaikan ke pihak yang terkait. Kepala sekolah. Iya, 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 iya. Berarti
untuk sesi ini kita sudah mencapai tujuan kita ya Pak, bahwa kita saling berbagi, terus jenengan juga menemukan solusi untuk masalah yang jenengan hadapi. Iya, Bu. Bisa, oke, kalau gitu bisa diakhiri sesi ini Bapak. Nanti kita ketemu lagi untuk melanjutkan apa rencana tindak lanjut jenengan, apakah sudah berhasil atau masih mengalami kendala lagi. Iya, terima kasih Bu. Nanti ya tetap kan kita harus bisa dinilai dari orang lain gitu biar kita tahu bahwa yang kita lakukan itu mungkin sudah benar atau salah kan. Mungkin bantu solusi dan lain-lain. Terima kasih atas Terima kasih waktunya. banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nazil masih di mute itu. Suaranya belum, Bu. Iya. Terima kasih untuk Bu Rizka dan Pak Imam yang telah melaksanakan coaching. Dari pengamatan saya tadi untuk alur Tirta sudah dilaksanakan semua, mulai dari tujuan tadi sudah digali, kemudian untuk identifikasi sudah, kemudian rencana aksi, sampai dari proses tanggung jawab, siapa yang terlibat, dan kapan rencana mulai dilaksanakan. Untuk komunikasi juga cukup hangat sehingga kepercayaan dari coach dan coaching terbangun, saling terbuka antara keduanya sehingga menemukan solusi yang diinginkan oleh coach. Terima kasih untuk sesi coaching hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ganti Jadi saya ini coach. saya rolling lagi. Ya, Bu Nazil, coachingnya saya pengawatnya ya Pak. ya. Oke. Oke. Langsung dimulai nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching yang menjadi coachnya adalah Bapak Imam dan coachingnya adalah Bu Nazila. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa inti dari coaching ini sendiri yaitu bagaimana caranya membangun kemitraan antara coach dan coachee sehingga terjalin komunikasi yang enak, sehingga di pihak coachnya ini ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot serta mendengar dengan rasa. Ada yang perlu ditanyakan untuk praktek berikutnya? Kalau sudah cukup dimengerti, monggo silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nazil? Alhamdulillah, hari ini baik, tapi ada sesuatu yang mengganjal ini Pak di pikiran Iya. saya. Ini kan kemarin kita habis ujian ya, Bu ya. Mungkin Ibu yang bertanggung jawab ini ada banyak hal yang dipikirkan kayaknya tentang itu ya. Iya ini Pak, ternyata evaluasi saya dari ujian sebelum-sebelumnya itu masih ada yang belum berhasil ini. Yang ini, eh, dari segi apa Bu ya? Kalau dari penilaian jenengan. Kalau pelaksanaan sudah cukup baik sih Pak ya, tapi dalam pelaksanaan itu masih ada proses yang tidak terlaksana dengan baik. Salah satunya karena ada guru yang masih tidak mengumpulkan soal sesuai deadline. Ini sudah berulang-ulang apa masih saat ini saja Bu biasa? Kalau Iya berkaitan nih Pak, tapi 3 kali ini loh sudah. langganan gitu. Iya, saya sampai gimana ya, sampai gitu caranya biar
bisa ujiannya lancar, nggak ada kendala, ngoten. Menurut jenengan yang dihadapi mereka sehingga tidak bisa sesuai target itu apa ya? Ini loh Pak, kan di sekolah saya itu pakai aplikasi mandiri kan ya kalau ujian. Namanya CBT. Nah, di situ saat membuat soal itu harus pakai numbering, kemudian multiple choice seperti itu ya. Sebenarnya kayaknya beliaunya itu enggak paham, Pak. Padahal sih juga sudah diberi tutorial cara membuat soal, itu juga sudah. Waktu juga sudah kita share jauh-jauh hari untuk pengumpulan soal. Tapi ya masih nggak maksimal, Pak. Kalau dari data itu mungkin hanya satu dua orang ya, Bi? Atau Kenapa, Pak? Suaranya terputus-putus? itu hanya satu dua orang atau banyak, Bu? Satu, Pak. Hanya satu Satu. orang. Kalau misalnya kesulitan di pengetikan atau itu biasanya anu, yang selama ini gimana, Bu, biasanya untuk mengatasi itu? Ya, kalau konsekuensinya kan karena beliau tidak sesuai deadline ya, panitia kan sudah punya keputusan. Ketika Ya. guru tidak mengumpulkan soal sesuai deadline, maka harus ujian sendiri, Pak. Oh, Tapi itu gitu pun ya. ya tidak efektif. Iya, kasihan anak-anaknya juga. Seharusnya selesai, masih ada ujian lagi, gitu, Pak. Nah, itu bentuk ujian dari gurunya bagaimana, Bu, kalau misalnya nggak sama gitu ke anak-anaknya? Ya, beliau kita pasrahkan ke guru mapel yang tidak mau kita bantu pakai aplikasi. Jadi selama ini ya beliau pakai hard, difotokopi sendiri, kemudian ya Oh, pengawas jaga sendiri. sendiri, ngoten. Jadi memang sudah keputusan panitia kalau tidak mau mengumpulkan sesuai deadline, ya kita kembalikan ke guru mapel untuk pelaksanaan. Gitu, gitu. Dari segi siswa bagaimana, Bu, kayak gitu? Melihat Ya ini. kalau sih kan sudah saya jadwalkan ya Pak. Kayaknya mereka ya kecewa karena sudah belajar sesuai dengan jadwal yang ada. Ternyata ketika mau ujian soalnya enggak ada. Jadi ditunda. Jadi ya kekecewaan sih ada. Iya, berarti kembali juga ke panitia ya, Bu, berarti ya. Kayaknya malah belum siap kayak gitu ya, mungkin. Oh, Nah, akan-akan gitu. kira-kira biar nanti ujian lagi bisa sesuai gitu, mungkin punya rencana apa, Bu? Mohon maaf Pak, Biar nggak suaranya terulang. putus-putus. Sebentar, Bu, ya, ini kayaknya mau habis rekamannya. Tak tutup dulu ya, terus balik lagi. Sip. Oke. Nah, Bu Nazil, untuk rencana biar tidak terulang lagi ujiannya di saat mendatang itu terpikirkan apa gitu? Iya, saya punya rencana ya Pak. Jadi sebelum ujian itu hamin-hamin 1 minggu lah, saya melakukan pendekatan personal sih. Saya pengennya itu bisa memberikan informasi secara langsung kepada beliau yang mengalami kendala dalam baik pembuatan soal maupun pelaksanaan. Nah, jadi nanti saya informasikan langsung, kemudian nanti kalau memang masalahnya beliau itu terkait IT, nanti Ya. saya menyarankan beliau untuk nulis nulis saja biasa gitu Pak di kertas, kemudian nanti saya bisa minta bantuan panitia praktikkan. Hmm. Jadi nanti untuk panitia yang memasukkan soal ke CBT itu sudah sesuai dengan aplikasi, jadi nggak perlu ngedit-ngedit lagi dan bisa sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, Rencana saya gitu sih Pak. kalau misalnya kendalanya di pembuatannya gitu, misalnya tidak tidak mau buat soal gitu, mungkin ada anu nggak solusi yang lain gitu? Ada, Kalau ini sih mau Pak, mau membuat ya? itu mau. Cuma Berarti karena kendala.
itu aja sih, karena orangnya nggak bisa pakai laptop juga, jadi nggak bisa menyesuaikan harus sesuai dengan CBT tadi itu. Kalau maunya sih mau. Berarti hanya kendala teknis Bu ya, dari Oh, gitu. kendala Mm-mm. teknis dari IT-nya. Kemudian ini kalau misalnya kadang kita lebih muda ya, terus orangnya biasanya lebih ke apa Bu? Kalau misalnya setelah personalnya nanti kurang anu misalnya gitu, nanti akan melibatkan siapa? Iya, rencana saya sih kalau untuk personal masih kurang, saya akan melibatkan pimpinan, Pak. Jadi di atas ini kan ada kepala sekolah. Jadi Oke. setidaknya kalau memang eh, dianggap lebih lebih kan beliau bisa membantu mungkin menasehati atau mengingatkan seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi sudah, Jadi selain menggandeng panitia, saya juga akan kepala sekolah juga. iya. Kan ini tim ya Bu ya. Jadi ini untuk review dari pelaksanaan ujian yang kemarin, jadi sudah ada titik temu dari permasalahan ya, jadi tentang keterlambatan pengumpulan soal yang sesuai dengan aplikasi dan solusinya jadi sudah ditemukan yaitu dengan pendekatan persuasif ya, kemudian membantu dengan tim yang lain atau mungkin dari TU untuk membantu pengetikan dan lain-lain ya Bu ya. Jadi ini sudah ada bayangan Bu ya, sehingga itu bukan jadi masalah lagi ya Bu ya, sudah ada solusinya. Sekarang perasaannya Iya bagaimana? Pak. Sekarang saya sepertinya untuk ujian ke depan sudah lebih apa ya? Tidak akan terulang kembali sih sepertinya. Iya, Karena saya sudah menemukan solusi biar ya ujiannya bisa berjalan dengan lancar. iya, iya. Soalnya kadang pas itu hari H ternyata belum ada soalnya gitu, panitia kan ya gimana ya Bu ya? Mau marah-marah pada siapa? Mau buat soal sendiri Ya ya nggak pada sesuai. pengumuman Iya, apalagi benar. lihat anak-anaknya ternyata nggak jadi ujian itu kan ya sesuatu yang gimana gitu ya Bu ya. Benar sekali Semoga Pak. nanti bisa lancar ya Bu ya, dan untuk Amin kelas amin. ini Terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk saya sama-sama. berbagi. Semoga nanti ini juga apa ya, buat sekolah kita nanti bisa sama-sama lebih teratur, nah, lebih disiplin dalam ya hal kecil yaitu Tertib. pengumpulan tugas kayak gitu. Mungkin bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, sangat baik untuk eh, pengamatan saya ini tadi. Alur ceritanya sudah berjalan dengan baik, terus juga terjadi kemitraan yang hangat antara coach dan coachee, jadi lebih percaya diri juga, eh, sehingga kita bisa menggunakan coaching dengan alur cerita ini untuk pembelajaran berikutnya Hmm. di hari-hari berikutnya. Oke, Amin, amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu rekamannya. Iya.